Mari saudara, sebelum kita menerima sabda, kita berdoa. Tuhan, jadikan kami hati yang penuh kerinduan untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik jemaat GKJ Seklasis Magelang maupun para pendengar Magelang FM, firman Tuhan saat ini akan kita terima dari Markus 30 ayat 20 sampai ayat yang ke-35. Tetapi saya akan bacakan hanya ayat yang ke-35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sekali lagi. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudara, jika hati kita senang, perut kita kenyang, apalagi setelah baru saja madyang atau makan, kita akan percaya bahwa Tuhan beserta kita karena suasananya menyenangkan. Saya juga pendeta, tapi juga guru PAUD. Nah, kalau hati senang, perut kenyang, terus nyanyi. Biasanya begitu. Ku susuri di pagi hari, Magelang, kotaku sayang. Gunung Tidar, indah memancar, Gunung Merapi, menjulang tinggi. Kota Getuk berpagi sejuk, Magelang selalu terkenang. Borobudur itu candinya, sangatlah subur itu tanahnya. Nah, itu kalau senang saudara, kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Maka tema kita hari ini, percaya penuh kepada Allah. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk percaya Tuhan bukan dalam keadaan kenyang dan tenang, tetapi ketika ada tantangan. Firman hari ini bicara bagaimana Tuhan Yesus sedang berkonflik dengan saudara-saudaranya. Kita tahu memang Tuhan Yesus adalah orang yang luar biasa. Kadang-kadang mungkin saudaranya nggak siap. Kalau Bapak Ibu ingat, di Lukas 4, ketika Yesus baru berusia 12 tahun, dia sudah hilang. Ya, sudah hilang. 3 hari di bait Allah pada saat perayaan Paskah. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Tidak mainan HP, tidak mungkin nge-game atau download sesuatu, enggak. Tetapi sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat. Nah, judik Bapak Ibu, anak yang super kayak gitu. Tetapi itulah Yesus yang memang
luar biasa. Sebab itulah manusia yang kadang-kadang gak siap mengerti kehendak Tuhan. Begitu juga konflik keluarga Yesus. Ketika Yesus itu dicari, bahkan kalau kita baca ayatnya di Markus, dikatakan bahwa Yesus ini sudah sakit jiwa. Bayangkan, sakit jiwa. Karena mungkin apa yang dipikirkan jauh melebihi yang dipikirkan manusia. Lalu ketemulah dengan ahli Taurat. Oh, itu bukan hanya sakit jiwa, tetapi dia juga menggunakan kekuatan Beelzebul. Nah, ini tingkatan setan yang tinggi perwira. Bukan secaba, bukan bintara, bukan tamtama, tapi perwira. Artinya letnan sampai jenderal. Beelzebul. Tapi Yesus kata, no, tidak. Karena nggak mungkin setan mengalahkan setan. Tentu jika Yesus jelas nggak pakai kekuatan setan. Tetapi hari ini saudara, kita akan bertanya pada diri kita sendiri. Jangan-jangan apa yang kita lakukan, jangan-jangan yang kita banggakan dalam pelayanan, itu bukan dari roh Tuhan, tapi dari roh setan. Bisa saja. Saat ini mungkin kita bicara tentang protokoler kesehatan. Jelas, tegas aturan bahwa harus mencuci tangan, harus memakai masker, harus menjauhi kerumunan, harus menjaga jarak, lalu membatasi mobilitas. Kalau itu sudah aturan pemerintah, maka mari, terutama kita orang percaya, kita percaya bahwa aturan itulah aturan yang juga disetujui oleh Tuhan. Itu bukan aturan yang melanggar perintah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Banyak klaster-klaster pandemi ada di dalam peribadatan dengan kata-kata seolah-olah itu adalah suara setan. Karena ketika membatasi ibadat, orang tidak boleh bersentuhan, menjaga silaturahmi. Bayangkan, mudik juga begitu. Ini adalah kekuatan setan, bahkan dari kekuatan Yahudi. Ngeri sekali. Vaksin juga begitu. Banyak orang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, bahwa itu adalah kekuatan setan. Hari ini mari kita cerdas. Ketika memang itu sudah diterapkan untuk kesehatan. Saya agak ragu karena ini rekaman sebelum Lebaran, ditayangkan sudah Lebaran. Karena prediksinya setelah Lebaran meledak lagi. Karena Indonesia kadang-kadang nggak mau kalah dengan India, nggak mau kalah dengan Filipina, nggak mau kalah dengan Malaysia. Kita lihat nanti saja, coba. Karena memang peristiwa di Gangga, peristiwa keagamaan. Itu pertama saudara, jadi ini bicara kekuatan kegelapan. Apalagi itu disuarakan oleh keluarga. Kita tahu keluarga memang menjadi tempat cinta, tetapi ketika ada masalah, disitulah bahaya. Maka yang kedua, Tuhan katakan di ayat yang saya katakan tadi, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini adalah keluarga. Bagaimana keluarga itu kadang-kadang justru menjadi tantangan besar. Termasuk ketika melakukan kehendak Tuhan. Banyak orang melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan korupsi. Kadang-kadang justru dari orang-orang terdekat. Orang-orang yang sudah lekat dengan kita. Itulah bahayanya rasa keluarga yang kadang-kadang bisa berseteru. Kadang-kadang bersatu dengan dosa. Nah, untuk itu mari saudara, hanya caranya satu. Kita tetap percaya penuh kepada Allah. Ketika kita yakin bahwa peraturan-peraturan itu memang dirasakan, peraturan-peraturan itu memang ada gunanya, maka itu yang dipertahankan. Jangan dengarkan perkataan-perkataan kegelapan yang mungkin sekarang dengan motivasi ekonomi,
motivasi kepentingan pribadi, karena rindu ingin bertemu, kenapa kok harus pandemi. Kadang-kadang itu bukan suara setan, tapi suara cinta yang tidak bisa ditahan. Artinya itu kekuatan-kekuatan kegelapan. Dan juga ikatan-ikatan hati yang gampang baperan. Hati-hati. Karena itu bisa akan melanggar perintah Tuhan. Untuk itu firman hari ini kita dikuatkan percaya penuh kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.